Langkah melakukan uji validitas. Yang pertama, lakukanlah penginputan data melalui data Excel yang ada pada P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan skor total. Lakukan paste data yang ada pada laman data view yang ada di SPSS dengan jumlah data sampel N sebanyak 30 pada masing-masing variabel. Lalu bentuklah komponen variabel data penelitianmu pada bagian variabel view. Setelah itu kita akan ganti nama dengan P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan total skor. Setelah itu kita beralih ke kolom desimal dan mengganti semua angka yang ada dalam kolom tersebut menjadi 0 mulai dari P1 sampai total skor. Di sini kita ganti angka-angka tersebut menjadi 0 satu persatu hingga selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan uji validitas melalui langkah pertama kita klik analyze, kemudian pilih correlate, kemudian bivariate. Kemudian kita akan ke jendela baru bivariate correlate. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan variabel yang akan dilakukan pengujian. Pemindahan dilakukan dengan cara memblok P1 sampai P9, kemudian lakukan pemindahan variabel ke kolom variabel di sebelah kanan pada bagian correlation coefficient. Kita gunakan ukuran korelasi person, lalu test of significance menggunakan two-tiled dan klik OK. Setelah itu maka akan keluar hasil pada program SPSS seperti di atas. Selanjutnya, kita akan uji setiap nilai R hitung yang didapatkan pada kolom skor total yang akan dibandingkan dengan nilai R tabel. Tingkat signifikasinya yaitu alfa sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Dasar keputusannya, R hitung atau nilai koefisien korelasi harus lebih besar dari R tabel, maka hasilnya akan dibilang dengan valid. Jika kurang dari R tabel, maka hasilnya tidak valid. Untuk mengetahui nilai R tabelnya yaitu dengan cara kita melihat banyaknya data. Di sini banyaknya data ada 30, kemudian kita lihat nilai signifikasinya tadi kita memakai 5%. Maka hasil yang didapat yaitu 0,361. Karena R tabel di sini nilainya adalah 0,361, maka pertanyaan akan dinyatakan valid ketika nilai R hitung yaitu lebih besar dari R tabel. Nah, setelah melihat nilai R tabel tadi, sekarang kita akan menganalisis dari hasil uji statistikanya, apakah nilai R hitung 1 sampai nilai R hitung 9 itu nilainya lebih besar dari nilai R tabel, dan ternyata hasilnya adalah R hitung 1 sampai nilai R hitung 9 itu lebih besar dari R hitung tabel. Maka hasil R hitung 1 sampai R hitung 9 itu hasilnya valid. Sekarang kita akan melakukan uji reliabilitas dengan metode Cronbach-Alpha. Langkah pertama kita klik data view, kemudian klik menu analyze. Setelah itu kita pilih yang scale, kemudian pilih reliability analyze. Setelah itu nanti akan muncul jendela baru reliability analyze. Kita akan melakukan pemindahan seluruh variabel komponen penilaian P kecuali variabel total score. Setelah itu, klik statistik, kemudian akan muncul tampilan reliability analyze statistik, kemudian pada bagian deskriptif, for centang scale dan scale if item delete
Lalu klik continue. Lalu kita klik OK. Kemudian hasil perhitungan pun sudah muncul seperti di layar. Jadi inilah hasil dari uji reliabilitas analyze-nya.